Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya mencoba untuk menyempatkan waktu ya, menjelaskan pengajian 2 minggu kemarin. Ini harusnya udah tabian ke minggu kemarin ya. Ini hutang 2 nih. Jadi hutang 2 tabian saya. Mudah-mudahan ini bisa dijelaskan secara singkat dan juga mudah-mudahan bisa dijelaskan lanjut ya sampai ayat 26. Tapi kita lihat sikon aja. Oke, sebelum itu kita baca Fatihah terlebih dahulu untuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Ladratul Nabi Rasulullah wa ana khususatan ila Syekh Alama Syekh Muhammad Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, sambil saya buka kitabnya, barangkali yang belum subscribe channel ini silakan ya untuk mensubscribe, like dan tekan loncengnya. Karena ini pengajian secara kontinu ya. Sampai mana ya? Coba saya lupa ini. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Oke. Ini sebelumnya dikatakan kepada orang munafik ya, janganlah kalian semua membuat kerusakan di muka bumi ya, dengan cara menghalang-halangi manusia untuk masuk ke agamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka orang munafik berkata bahwa kami semua itu adalah orang-orang yang berbuat amal soleh. Kami itu orang-orang soleh. Jadi bahasanya mereka tuh kenyataannya membuat kerusakan, tapi dohirnya baik, cuman hatinya sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan bantahan atau penolakan atas pernyataan mereka, karena mereka mengaku sebagai orang yang muslihun, orang yang soleh, dengan sebanget-bangetnya bantahan. Kata Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, eling-elingah ya. Bala bahkan innahum, sesungguhnya mereka orang munafik, mereka orang munafik itu adalah al-mufsiduna, orang yang berbuat kerusakan. Laha bitawiki, berbuat kerusakan di muka bumi dengan cara menghalang-halangi manusia. Kalau di zaman sekarangnya menghalangi supaya ingin ngaji dihalang-halangi, ingin sholat dihalang-halangi ya, ingin bangun ini masjid dihalang-halangi ya. Apa saja itu perbuatannya. Walakin la yash'urun, tetapi mereka semua tidak sadar. Berarti mereka tuh nggak sadar gitu loh. Iya. Mereka nggak tahu bahwa innallaha ta'ala yatlu nabiyahu ala fasadihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada nabinya Allah itu atas kerusakan mereka, atas perbuatan pengrusakan mereka. Allah sebenarnya menampakkan, cuma mereka nggak tahu. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
Kemudian wa idza qila lahum ya aminu, apabila dikatakan kepada mereka nih orang munafik, aminu, kalian tuh harus beriman semua. Orang munafik beriman kepada siapa sih? Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani, kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab suci Al-Qur'an. Kalian tuh harus iman, yakin, percaya kepada Kanjeng Nabi dan Qur'an. Nah, ai innal mu'minina nasahul munafikina biwajhaini. Jadi maksudnya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin, kita semua ya, memberikan nasihat kepada orang-orang munafik dari dua arah. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, an-nahyu anil ifsadi, mencegah dari berbuat kerusakan, mencegah dari berbuat kemungkaran, kerusakan ya. Wa huwa at-takhalli anir radail, maksudnya adalah menyepikan diri ya, menyepikan diri dari, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang rendah. Sifat yang rendah. Kalau bahasa ini malah dibersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati, itu loh. Nggak berbuat maksiat. Simpelnya begitulah. Kemudian yang kedua, wasanihima, nasihat orang mukmin ya kepada orang munafik. Al-amru bil imani, menyuruh kepada iman. Caranya adalah wa huwa at-tahalli bil fadaili, berhias diri dengan berbagai keutamaan. Berarti melakukan berbagai amal soleh, amal ibadah. Ini melakukan ibadah nih ya. Maes ati ya bahasanya mah. Jadi ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Kalau takhalli berarti membersihkan diri dari berbagai penyakit ya, dari maksiat apa, dibersihkan semua. Terus tahalli, dihiasi dengan berbagai ibadah, kita melakukan banyak ibadah. Nanti ujungnya tajalli, kita bisa tajalli kepada Allah, bisa wusul kepada Gusti Allah. Ini proses tahapannya nih, takhalli, tahalli, tajalli. Ini adalah nasihat orang mukmin kepada orang munafik. Kama amanah, sebagaimana berimannya para manusia. Siapa sih manusia ini? Al-kamiluna fil insaniyati, manusia-manusia yang sempurna di dalam sifat kemanusiaannya. Al-amiluna biqadiyatil aqli, yang senantiasa beramal sesuai dengan tuntutan akal. Jadi artinya beramal itu sesuai dengan logis lah. Ke ashabin Nabi, seperti para sahabat Kanjeng Nabi. Au ka Abdullah ibni Salam, atau seperti Abdullah bin Salam. Ini mantan pendeta ya. Kalau nggak salah di video sebelumnya saya sudah menceritakan ya. Nah, ini adalah mantan pendeta yang masuk Islam. Wa ghairihi, dan selain Abdullah bin Salam. Min mu'mini ahli kitabi, dari orang-orang mukminnya ahli kitab ya. Ahli kitab itu maksudnya orang mukmin, orang yang percaya, ahli membaca kitab. Nah, kan pendeta ini kan membaca kitab Taurat kan ya. Tapi dia semenjak kedatangan Kanjeng Nabi dia masuk Islam itu. Kemudian wal makna, artinya adalah dari kama amanan nas ya. Aminu imanan makrunan bil ikhlasi mutamakhidun an syawa'ibin nifaqi mumasilan li imanihim. Imanlah kalian semua, hai orang-orang munafik ya, dengan keimanan yang dibarengi keikhlasan. Jadi suruh beriman yang dibarengi dengan ikhlas, yang murni bersih dari campuran sifat munafik itu loh ya. Kemudian mumasilan, yang bisa mencontoh, madan itu mencontoh, limanihim, mencontoh akan atau atas keimanan para sahabat Kanjeng Nabi atau Abdullah bin Salam dan sahabat mukminin ahli kitab. Tuh artinya seperti itu ya. Ini anjuran kama amanan nasnya begitu. Jadi kepada orang munafik supaya beriman dibanding yang ikhlas ya, suci dari berbagai campuran sifat munafik,
dan bisa mencontoh, menyamai lah, syukur-syukur lah gitu, keimanan para sahabat Nabi. Qalu, ini kata siapa nih? Kata orang munafik ya. Fima bainahum la bihadratil muslimin. Kata orang munafik nih, orang-orang munafik ngomong begini nih. Kalau di golongannya, di geng-gengnya, di kelompoknya, la bihadratil muslimin, bukan ngomong di depan orang-orang muslim, bukan. Ini sedang ngomong di kalangannya sendiri, di kelompoknya lah. Anu min Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani kama amana sufaha. Masa saya harus beriman kepada kanjeng Nabi dan Quran sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh gitu. Jadi ngomongnya begitu. Kalau di depan orang muslimah manggut-manggut, ya saya iman gitu. Tapi kalau di belakang pas kumpul lagi dengan golongan-golongan orang munafik, mereka bilangnya begitu. Apakah saya harus beriman kepada kanjeng Nabi dan Quran sebagaimana berimannya orang yang bodoh? Jadi mereka begitu, di belakang maunya begitu, gitu loh. Ya. Siapa sih orang bodoh itu? Supaya itu ya al-juhalu, orang bodoh, orang-orang bodoh. Wa innama safahul mu'minina litahkiri sya'nihim. Ini sesungguhnya nih ya, orang-orang munafik ini membodohkan orang-orang mukmin ya. Jadi menganggap bodoh orang mukmin karena hinanya tingkah mereka, karena hinanya keadaan mereka, itu loh. Apa sih hinanya keadaan mereka? Li'anna aksarahum fuqara'u. Karena kebanyakan orang mukmin itu adalah orang-orang yang nggak punya gitu loh, nggak punya materi, nggak punya jabatan, serba nggak punya lah, orang fakir. Nah, makanya mereka bilang orang mukmin itu orang bodoh ya, karena emang tingkahnya, keadaannya itu ya emang hina, kebanyakan fakir kata mereka ini ya, kebanyakan fakir. Wa ba'duhum wa inna ba'dahum mawalid. Dan sebagian dari orang-orang mukmin itu adalah bekas budak. Sekali lagi, sebagian orang mukmin itu adalah bekas budak. Jadi bahasanya bukan majikan lah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebanyakan bekas budak, dulunya bukan majikan, bukan para pejabat, bukan. Kasyuhaiba, seperti Suhaib, wa Bilal dan Bilal. Ya. Awli admil mubalati, yang pertama ya, karena menghina tingkah mereka nih, mereka membodohkan. Yang kedua, mereka bodohakan kepada orang mukmin atau membodoh-bodohkan orang mukmin itu karena apa sih? Li admil mubalati, karena memang nggak ada kepedulian, masa bodoh gitulah. Biman amana minhum, terhadap orang yang beriman di antara mereka. Kan dulunya kan Abdullah bin Salam kan bahasanya bukan orang mukmin. Mereka kan pendeta. Ini contohnya satu aja nih, contohnya nih. Pendeta kan. Kemudian masuk Islam. Nah, mereka tuh nggak peduli. Walaupun di antara mereka ada yang masuk, ada yang beriman, ya nggak peduli. Kalau infusirun nasu bi Abdullah bin Salam, kalau kata nas di sini ditafsirkan atau diartikan adalah dengan arti Abdullah bin Salam dan wa ashabihi, ya, dengan para sahabatnya. Tuh. Di alasan pertama jelas tadi ya, karena menghinakan keadaan mereka. Yang kedua karena tidak adanya kepedulian terhadap orang yang di antara mereka yang iman kepada kanjeng Nabi, seperti Abdullah bin Salam. Jelaslah. Qala Allah Ta'ala raddan ali abalaguruddin. Nah, ini nih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah terhadap mereka dengan bantahan yang sangat itu. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala eling-elinglah, ingatlah, bahkan bala innahum humus sufaha'u ay al-juhalul khalqu. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, yang rusak akalnya. Khalqu itu rusak akalnya nih. Walakin la ya'lamun, tapi mereka nggak tahu bahwa mereka itu rusak akalnya gitu loh. Bahwa mereka itu annahum sufaha'u, mereka itu adalah sesungguhnya bodoh. Tuh, kata Allah ini ya.
Nah, contohnya seperti apa sih tingkahnya? Apa tuh? Ini kan kalau di golongan mereka sendiri kan ngomongnya begitu. Nah, bukan di depan orang muslim. Kalau di depan orang muslim gimana? Nah, ini nih. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini nih. Wa idza laqul munafiquna alladzina amanu Aba Bakrin wa Sabah. Ketika orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang mukmin seperti sahabat Abu Bakar dan para sahabatnya, ya. Qalu amanna. Mereka berkata orang munafik nih, amanna, kami beriman, bisri, ya, di dalam tingkah samar, ya. Kaimanikum, seperti iman kalian semua. Tuh, kami beriman. Disembunyikan mereka, ya. Ngomong iman tuh ya dia dalam hatinya enggak, disembunyikan. Seperti iman kalian semua, gitu maksudnya. Wa idza khalau ay adu ila syayatinihim ay akabirihim alladzina yaqtiruna alal ifsad fil ardi. Tapi ketika mereka kembali kepada syayatinihim, akabirim tuh syayatinihim tuh para pembesar-pembesarnya orang munafik yang mampu, yang mana nih para pembesar ini nih mampu untuk membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ternyata di depan orang mukmin ngomongnya iman, pas balik lagi ke inohong-inohongnya, ke para pembesar-pembesarnya, mereka bilang apa bilangnya ini nih? Qalu inna ma'akum, ya. Sesungguhnya kami ini seideologi dengan kalian. Nantilah, jangan dilewatin dulu ya. Mana tadi tuh sampai sini ya. Jadi para pembesar ini nih orang-orang yang mampu berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya kerusakan tadi jelas ya. Bisa membelokkan seseorang yang tadinya iman kepada kanjeng Nabi bisa jadi murtad atau kafir atau wahum khamsatu nafarin. Mereka nih para pembesar orang munafikin ini ada lima orang. Pertama, Ka'bun ibnu Ashrafi, Ka'ab bin Ashraf, minal Yahudi, dari Yahudi, bil Madinati, ada di kota Madinah. Jadi setiap kota, setiap daerah ada nih penggedenya nih orang munafik. Pertama Ka'ab bin Ashraf dari golongan Yahudi di kota Madinah. Wa Abu Burdah fi Bani Aslam, Abu Burdah di Bani Aslam. Wa Abdud Dari fi Jahinah, Abdud Dar ada di Jahinah, daerah Jahinah ya. Wa Auf bin Amir, Auf bin Amir ada fi Bani Asad, di Bani Asad ya. Wa Abdullah bin Aswad ada di Bisyam, ada di kota Sam. Oh, tadi di suku Asad, di suku Aslam ya, Bani Aslam, di Jahina, di Sam, di Madinah itu ada masing-masing kepala-kepala orang munafik ini ada. Qalu, kata orang munafik di depan para pembesarnya, lahum, kepada para pembesar orang munafik, li'alla yatawahamu fihim al-bayanata, supaya para pembesar apa tuh orang munafik itu menduga kepada orang munafik itu berbeda gitu ya. Jadi artinya ya, nah, ulangi lagi ya, ada tamu nih, ibu saya. Mereka itu menduga, sebentar. Iya, sebentar. Iya. Oke, mohon maaf ya, ada ibu saya, karena ibu harus diutamakan. Oke, diulang lagi. Orang munafik berkata kepada para pembesar orang munafikin, supaya para pembesar orang munafikin tidak menduga.
bahwa mereka itu masuk golongan mereka, artinya beda dengan mereka, beda dengan orang mukmin maksudnya ya. Nah, menjelaskan. Jadi kan kalau seumpama misalnya nih kita punya geng lah ya, atau satu apa sih, kita punya satu sekumpulan orang lah, misalnya ada 10 orang, yang satu orang ini teman kita malah ikut dengan musuh kita, ikut main futsal atau ikut main apalah ya. Kita kan dari kejauhan lihatnya, dah kok itu ikutan, apa sih dia itu udah masuk ke golongannya ya, gitu kan. Jadi kita kan bertanya-tanya, apa dia sudah jadi musuh kita gitu kan. Nah ketika yang teman kita yang ikutan dengan musuh kita, dia kembali lagi, nah langsung bilang kayak gini nih, li alla yatawhamu fihim alubayana, mereka dia itu bilang, menjelaskan supaya kita itu tidak menduga bahwa dia itu ikut dengan musuh kita gitu. Nah gitulah penjelasannya ya ini tuh, li alla yatawhamu, supaya orang duga sabu akabirihim fihim, terhadap orang munafik, alubayanata, ing perbedaan. Kita itu nggak beda, sama aja dengan kalian. Inna ma'akum, sesungguhnya kami itu ma'akum, satu ideologi, satu pemikiran, satu keyakinan dengan kalian. Ai ala dinikum bisirri, maksudnya atas agama kalian semua, atas keyakinan kalian semua, bisirri di dalam 3 samar. Innama nahnu mustaziun, sesungguhnya kami fi idharil imani, di dalam mendohirkan keimanan, ing dalam mukminina, ada di depannya orang-orang mukmin, mustahziun, hanya sebagai ejekan saja atau menertawakan saja gitu. Jadi bilang iman hanya sebatas apa ya, keguyuh lah gitu, menertawakan saja, menghina lah, mengejek gitu, bihim kepada orang-orang mukminin. Min ghairi ayyah turo bibalina al iman. Ini taruh dulu apa nih? Al imanah hakikatan. Oh salah. Min ghairi ayyah turo bibalina al imanu hakikatan. Tanpa tidak adanya terbersit di dalam hati kami keimanan yang sebenarnya gitu. Nah intinya ginilah gampangannya nih. Ketika di depan orang-orang yang para pembesarnya, mereka bilang satu ideologi, masih satu pemikiran, karena kita di depan orang mukmin itu hanya bahasanya berbohong gitulah, berbohong, ngebohongin aja, hanya menertawakan doang supaya mereka tuh senang gitu bahasanya lah. Padahal dalam hati kami, kata orang munafik ya, tidak ada sedikit pun ingin iman sebenar-benarnya, enggak gitu. Nah di dunia mah kan gitu ya, orang munafik ya, membohongi kita kan. Nah sekarang Allah apa nih balasannya Allah nih nanti di akhirat nih. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah menertawakan mereka. Allah ya, menertawakan mereka. Maksudnya adalah Allahu yu'amiluhum mu'amalatal mustahzi'a fid dunya wal akhirati. Allah memberlakukan kepada mereka pekerjaan yang mereka menjadi orang yang menertawakan ya, baik di dunia dan di akhirat. Jadi sebenarnya Allah yang menertawakan mereka gitu. Kalau di dunia gimana? Amma fid dunya fali annahu ta'ala atal ar-rasula ala asrarihim ma annahum kanu yubaliguna fi ikhfaiha anhu. Di dunia itu Allah memunculkan atau memperlihatkan kepada Rasul akan apa yang ada di hati-hati mereka. Kan di hati mereka bilangnya di hati mah nggak iman, itu kan berbohong kan ya. Nah beserta sungguhnya mereka itu benar-benar menyimpan dengan sangat dalamnya di hati mereka itu bahwa mereka itu tidak beriman. Duh. Jadi kan orang munafik mah kan di hadapan para nabi-nabinya mungkin ya, atau di hadapan para sahabat, itulah bahasanya lah, atau langsung di hadapan kanjeng Nabi lah contohnya, bilangnya kan iman, padahal dalam hatinya enggak. Padahal mah Allah tuh sudah ngasih tahu, si ini tuh enggak iman gitu.
itu ngomong iman tuh lagi ngebodoh gitu lah. Jadi kata oleh Allah dikasih tahu. Jadi sebenarnya kan kajian Nabi kan udah tahu, cuman udah pernah nggak tahu gitu loh. Meskipun mereka menutup rapat-rapat dengan rapi disimpan nih, apa tuh, supaya nggak ada yang tahu nih bahwa hati mereka itu nggak iman, tetap Allah menampakkan kepada para rasul, memperlihatkan kepada para rasul akan rahasia-rahasia mereka. Sesungguhnya mereka itu menyembunyikan keimanan ya. Menyembunyikan ya keimanan, artinya nggak iman. Wa amma fil akhirati, nah ini yang seru nih. Kalau di akhirat, ya siap nih. Tadi kan kalau di dunia kan yang menertawakan mereka terhadap kita ya, menghina, meledek lah, mengejek. Kalau di akhirat, faqala Ibnu Abbas, idza dakhala minuna al-jannata wal kafiruna an-nar, fatahallahu minal jannati baban al-jahimi fil mawdi'i alladhi huwa maskanul munafiqina. Kata Ibnu Abbas nih, ketika orang-orang mukmin masuk ke dalam surga, sementara orang-orang kafir masuk di dalam neraka, Allah membukakan pintu dari surga, satu pintu dari surga Allah bukakan yang bisa terlihat di neraka jahanam. Ya. Di situ ternyata tempatnya orang-orang munafik di neraka jahanam ini nih. Ada tempatnya orang munafik sedang disiksa. Fa idza ra'al munafiquna al-baba maftuhan, ketika orang-orang munafik melihat pintu itu terbuka, sok gimana lagi disiksa? Ya, lagi disiksa, lihat pintunya dibuka, kelihatan, waduh surga tuh gitu ya. Kharaju minal jahimi, mereka ingin keluar dari neraka jahanam, keluar. Wa yatawajjahuna ilal jannah, dan mereka langsung menghadap ke surga. Wa ahlul jannati yang zuruna ilaihim, sementara kita nih, mudah-mudahan lah kita semua ya penduduk surga. Sementara penduduk surga itu hanya bisa menonton tingkah mereka. Itu tuh, lihat tuh orang munafik tuh. Lagi disiksa itu tuh, dibukakan pintu surga tuh. Langsung ngadep, pengen keluar, iya, pada berbondong-bondong ke pintu. Pas nyampe pintu, fa idza wasulu ila babil jannati, ketika pas mereka datang nyampe di pintu surga, sudda alaihimul babu. Pintunya dibuntukan oleh Allah. Ya, dibuntukan ini bisa jadi dihilangkan, pintunya tuh tiba-tiba hilang, bisa jadi dikunci pintunya. Ya, pokoknya pintunya buntu. Kok nggak ada? Tadi ada pintu di sini buat masuk ke surga. Oh nggak bisa gitu. Nah, kan kalau di dunia mah kan orang munafik menertawakan orang mukmin ya, karena mereka bilang di depannya beriman. Nah di sini ya, mana sih? Ini kan fidahlil iman di indal mu'minin mustajiun. Jadi kami, kata orang munafik ya, di dalam mendohirkan keimanan itu hanya semata-mata meledek saja, hanya menertawakan saja. Nah di dunia itu, tapi di akhirat nanti wadalika tingkah ini nih, qauluhu ta'ala. Ini surat apa nih? Saya lupa ini surat apa ini. Ini tuh surat Al-Mutaffifin ya, 34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falyamal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Falyawma, maka di suatu hari, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kufari, melihat orang-orang yang kafir, yadhakuna, mereka pada menertawakan. Jadi orang-orang beriman menertawakan orang-orang yang kafir tuh, nanti dibalas. Makanya kalau di dunia kita nih ditertawakan oleh orang, dihina oleh orang, dipitnah di apa, sabar. Kalau memang kita yang benar, kita nanti akan yang menertawakan balik di akhirat. Santai saja. Fa innal musi'ata satakfi satu. Setiap perbuatan jahat ada balasannya kok, santai aja. Ini jelas ya. Ternyata Allah yang membuat apa tuh, pekerjaan yang mereka itu ditertawakan. Pertama ditertawakan oleh Nabi, dilarik oleh Nabi, tapi nggak ini, cuman ngasih tahu aja. Allah tuh udah ngasih tahu pada Nabi bahwa mereka tuh menyimpan kebohongannya, cuman didohir saja, di mulut saja iman, di hatinya enggak gitu loh. Allah ngasih tahu ya. Kalau yang kedua,
nanti di surga, di akhirat penduduk surga yang menertawakan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ay yazidhum fi dhalatihim. Mereka orang munafik nambah-nambah kesesatannya. Ya. Nambah-nambah kesesatannya, nambah-nambah perbuatan-perbuatan jahatnya. Ya mahuna. Mereka bingung nih. Ya taraddaduna fil kufri wa tarkahu mutahayyirin. Mider-mider bolak-balik di dalam kekafiran dan meninggalkannya. Duh, bingung nih. Ya iya bingung lah. Sebab apa tuh? Mutahyirin. Bagaikan orang yang bingung. Jadi begini maksudnya bolak-balik tuh nih. Ketika di golongan munafik, ketika di pembesar munafik kubur gitu kan. Nah, ketika di di depan orang-orang mukmin meninggalkan kuburan, artinya iman, pura-pura gitu. Jadi bingung. Ya iyalah, ada dua sikap. Kan pegel begitu tuh ya. Yang satu mah benar, sikap nyatanya, sifat faktanya begitu, kafir. Yang satu mah sikapnya tuh seolah-olah beriman. Kan pegel begitu tuh. Jadi mereka mutahyirin, bingung sendiri gitu. Ya mahun. Ulaika alladzina ishtaru ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang membeli petunjuk dengan mereka orang-orang munafik itu yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ulaikal musufuna bi sifati sabiqati min qauli wa minan nasi. Mereka orang-orang munafik yang disifati dengan sifat-sifat yang terdahulu dari doa Allah di surat Al-Baqarah ayat berapa nih? Lalu 1 ya. Tambah 4 5 ya. 5 tambah 27. Ayat 8 ini mungkin ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang itu tuh. Ini nih wa minan nas ya. Ikhtaru al-kufra al-iman. Mereka semua memilih kekafiran daripada iman. Jadi ad-dalalah di sini adalah memilih kafir. Bil huda ini adalah iman. Iyalah milih kafir daripada iman. Kalau dikasih tahu suruh iman malah pengen kafir. Tuh ya. Karena di depannya kan bilang iman ya, padahal milih kafir dengan cara menyembunyikan di dalam hati, mendohirkan keimanan, menyembunyikan kafiran dalam hati. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak akan beruntung perdagangan mereka. Ai falam yarbihu fi tijaratihim bal khasiru. Tidak akan beruntung, mereka tuh nggak akan beruntung di dalam jualan mereka, dagangnya nggak akan beruntung, bahkan malah rugi. Maksud dagang di sini begini, kita itu kan contoh seperti kita ya, sholat. Meskipun lillah kan setidaknya nanti kita akan diberi pahala kan gitu ya. Sedekah nanti dikasih pahala, bantu orang nanti kasih pahala. Itu kan sama aja dengan dagang gitu lah. Artinya kan setiap kita berbuat baik nanti akan ada balasannya gitu, ada pahalanya. Nah, kayak jualan lagi, misalnya jual sholat nanti dapat pahala ini, jual sedekah nanti dapat pahala ini ya. Jual apa lagi, misalnya jual misalnya ya puasa nanti dapat pahala ini. Jadi seperti jualan gitu loh. Nah kalau orang beriman mah jualan apa tuh, ibaratnya kan perdagangan ya, perdagangan amal gitu lah. Nanti dagangannya tuh, perniagaannya atau perdagangannya akan untung, nanti dikasih pahala oleh Allah. Tapi kalau orang munafik, mereka maupun sholat, zakat, puasa, haji, kalau di hatinya, seumpama di hatinya nih, di hatinya nggak beriman, ya nggak akan untung, nggak akan dikasih pahala nantinya. Sholatnya percuma, nggak akan kasih pahala, enggak. Tapi mereka rugi, khosiru rugi. Wa makanu muhtadin, dan mereka semua bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah ila turuki tijarati, kepada tata cara perdagangan atau jalan-jalan perdagangan. Fa innal maqsuda minha salamatu ra'sil mali waribhi. Maksud perdagangan di sini adalah, maksudnya
selamatnya pokok harta atau modal dan untung. Kan kalau orang jualan tuh kan pengen modalnya balik lagi, ya nggak? Pengen dapat untung gitu kan? Bukan modalnya ludes, untung nggak ada, ya rugi tuh. Yang dimaksud di sini, dagang di sini itu modalnya kembali lagi selamat, untungnya juga dapat gitu loh. Sementara mereka haulai mereka qad uhuma, mereka menyia-nyiakan pokok dan untung ini, ya rugi maksudnya. Farok sumalihim al aklu asarbu, yang dimaksud dengan pokok harta atau modal dalam dagang, pokok harta itu adalah akal yang sehat, ya. Akal yang sehat, akal sehat atau akal murni, ya. Jadi orang munafik mah nggak menggunakan akal murninya, akal sehatnya nggak digunakan. Waribhuhu al-huda, yang dimaksud dengan untung dari dagang itu, untungnya nanti dapat pahalanya tuh adalah petunjuk. Dikasih petunjuk malah milihnya ke sesatan. Suruh berpikir, suruh beriman, malah akalnya ngeyel, ya. Masalahum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Ini tuh saya lupa ayatnya gimana nih. Masalahum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kalau nggak salah itu ya kesalahannya. Oke, nanti kita cek lah ke lembar berikutnya. Masaluhum, perumpamaan orang munafik, kama salilladzi istawqada naro, bagaikan perumpamaan orang-orang yang meniup atau menyalakan lampu, menyalakan api lah. Ai sifatul munafiqina fi halin nifaqihim, maksudnya sifatnya orang-orang munafik di dalam tingkah kemunafikannya, kasifatil ladzi auqada naron fi dzulmatin, bagaikan sifatnya orang yang sedang menyalakan api pada saat gelap. Likai ya'mana biha ala nafsihi wa ahlihi wa malihi. Tujuannya apa sih menyalakan lampu? Supaya aman, baik dirinya, keluarganya maupun hartanya. Tujuannya sih itu, ya, tujuannya tuh menyalakan lampu saat gelap tuh supaya aman semuanya, baik diri, keluarga, sama harta. Falamma adu asmalahu, ketika terangnya cahaya itu menyinari daerah sekitarnya, ya, terangnya api maksudnya. Falamma adu'at an-narul makanal ladzi haulal mustauqida, ketika cahaya api menerangi tempat sekitar orang yang menyalakan api. Oke. Salah ini. Gimana ini? Nggak ada ini. Nah, ya ini nih. Sorry ya. Pak Besoro. Nah, ketika terang mereka semua bisa melihat. Oh, terang, iyalah orang mati lampu. Kalau misalnya mati lampu nih, nyalain api, ya udah terang gitu kan. Mereka bisa lihat. Wa amana mimma yakhafu, dan mereka aman dari perkara yang ditakuti. Tuh, jadi ngerasa aman. Aduh, aman tenang, nyaman ya. Tadi kalau gelap mah takut, sieun, wedi gitu kan. Kemudian lagi enak-enaknya bisa lihat ya. Udah terang gitu bahasanya, udah aman lah gitu dari rasa takut. Dahaballahu binurihim. Allah ay atfa Allahu an-nurul maqsuda bil iqadi. Allah malah mematikan api yang dimaksud, yang mana api ini tujuannya untuk ikut menyelamatkan mereka kan, biar selamat dari kegelapan, biar selamat dari ketakutan gitu kan. Oleh Allah malah
matiin apinya. Fabakia al mustauqiduna fidul matin wa khaufin. Karena apinya mati, mereka tetap di dalam kegelapan dan ketakutan. Ya, iya, kalau apinya mati ya gelap terus takut lagi. Wa tarakahum ay al mustauqidina fidul matin. Dan Allah meninggalkan orang-orang yang menyalakan api, maksudnya orang-orang munafik itu di dalam berbagai kegelapan. Tuh ya. Ini dulumatin isim jamak taksir ya, bukan mufrad nih. Pirang-pirang kegelapan, pirang-pirang kegelapan. Kegelapan apa saja sih? Yang pertama, zulmatil laili, kegelapan malam. Dan malam gelap ya, satu. Wa zulmatin tarakumil ghamami fihi. Dan gelapnya sebentar apa nih? Gelapnya awan mendung. Oh ya. Ya. Jadi ketika udah memalam, awannya mendung, cedem gitulah. Kan kalau mendung kan di tengah malam kan, wah, udah mau malam mendung lagi ya gelap. Yang ketiga, wadul matin intifa inari, dan gelap karena apinya padam. Jadi pertama gelapnya malam, kedua gelapnya mendung ya, awan mendung di malam hari. Ketiga karena apinya padam. Mereka ditinggalkan oleh Allah di kegelapan, la yubsiruna, tidak bisa melihat. Mahulahum, apa yang ada di sekitar mereka. Fakadzalika, maka begitulah haula'il munafiquna aminu ala anfusihim wa auladihim wa amwalihim bisababi idhari kalimatil imani. Begitulah tingkah orang munafik yang beriman, bukan yang beriman ya, bukan amanu ini ya, yang berusaha untuk mengamankan dirinya, anak-anaknya, harta-hartanya dengan sebab-sebab tingkah mereka waktu di dunia di hadapan orang mukmin mendohirkan atau ngaku beriman. Tuh, mendohirkan kalimat iman. Itu kalau di depan orang mukmin bilangnya iman. Kalau pas pulang bilangnya blekok lagi, enggak iman. Itu ya. Tuh tingkah munafik begitu ya. Contohnya kayak gini. Fa idza matu ja'ahumul khawful adabu. Nah, ketika mereka isdad semua, mati semua, maka ketakutan dan siksa datang terhadap mereka. Kapan itu datangnya? Wahum fil qabri, terjadi nanti di alam kubur. Wa ma ba'dahu, dan terjadi setelah di alam kubur. Ya iyalah, masa munafik, sikap munafik yang gak dikasih balasan, gak dikasih siksa, ya nanti dikasih rasa takut dan siksa di alam kubur dan nanti di akhirat ya. Neraka berarti. Sebelum neraka aja di padang mahsyar udah kesiksa nih. Sumum bukmun umyun fahum la yarjun. Sumun, mereka budek, apa sih, tuli ya, anil haqi, dari kebenaran. Fala yasmaunahu sima aqbulin, mereka tidak mau mendengar, mereka tidak bisa mendengar dengan benar-benar pendengaran yang menerima. Jadi apapun pendengaran yang baik nggak akan mereka dengar gitu loh. Ucapan yang baik akan mereka dengar. Bukmon, mereka bisu, pegu, anil khairi, dari kebaikan. Fala yaqulunahu qawlan mutabiqun lil waqi, maka ucapan-ucapan yang sesuai fakta, sesuai nalar, sesuai logis, masuk akal, tidak akan mempan bagi mereka gitu loh. Udah bisu. Kenapa sih? Ya iya, karena lima sabaqo annahum mu'minun dohiron. Karena mereka dahulunya ngaku itu orang mukminnya hanya secara dohir gitu loh. Ya. Ngaku mukminnya secara dohir doang. Umyun, terus mereka tingkahnya nanti adalah buta ya. Tuh, nggak bisa melihat, tingkahnya budeg, bisu, buta, antarikil huda, dari jalan tunjuk. Fala yarawnahu ru'yatan nafi'ah, mereka tidak bisa melihat
penglihatan yang bermanfaat. Tuh, alhamdulillah ya, nggak bisa mendengar pendengaran yang baik yang harus diterima. Bisu dari ucapan yang sesuai fakta ya. Terus buta dari penglihatannya nggak bermanfaat. Amin. Nah, tadi ulangi lagi ya. Ini tuh tadi apa nih? Budek ya. Mereka budek tuli dari kebenaran. Mereka tidak mendengar perkara yang hak dengan pendengaran yang menerima. Bisu dari kebaikan. Mereka tidak berbicara yang baik, yang sesuai dengan fakta. Karena apa sih? Karena mereka dahulunya mengaku mukminnya salah dohir. Kemudian mereka buta dari jalan petunjuk. Mereka tidak bisa melihat jalan petunjuk dengan penglihatan yang bermanfaat. Fahum la yarji'un, maka mereka semua orang-orang munafik tidak akan dikembalikan an kufrihim wa dalatihim, dari tingkah kekafirannya dan tingkah kesesatannya. Maksudnya tidak akan dikembalikan kepada keimanan, nggak akan, tetap dalam kekafiran dan kesesatan. Itu ya. Jadi contoh orang munafik pertama Allah gambarkan seperti orang yang menyalakan api terus apinya padam. Yang kedua, أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Nah ini. Yang kedua, perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang dikenai hujan deras. Kasifatil sifatun nafikina kasifati ashabi matarin najirin. Sifatnya orang-orang munafik seperti sifatnya para wongkang atau orang yang sedang diguyur hujan ya. Hujan deras. Minas samai yang turun dari langit, ai ashabi. Nah, dari awan mendung lailan pada malam hari, wahum fi mafasatin. Sementara mereka ada di alas, di lapangan atau di padang pasir ya. Ya kan kalau di alas atau di padang pasir kan nggak ada pohon-pohonan, nggak bisa berteduh ya. Kehujanan lagi, aduh. Fihi, di waktu hujan deras itu zulumatun, sangat ada berbagai kegelapan. Jadi mereka waktu hujan tuh ya ada berbagai kegelapan. Yang pertama zulmatun takasupihi, gelapnya apa nih? Terlalu ya, saya buka kamusnya dulu. Zulmatun takasupihi bitatabu'il kitri, kegelapan lebatnya tetesan air hujan. Ya iyalah, kalau lagi hujan deras kan ya orang nggak kelihatan jalan pun kan, tetesan ditutupi oleh tetesan air hujan karena saking derasnya kan jadi gelap ya. Yang pertama itu ya, gelap karena tetesan air hujan. Yang kedua, wadul matu idlal gamamati, gelapnya karena bayang-bayang awan. Itu loh, awan mendung kan, kalau awannya mendung kan gelap gitu. Ma'adul mati laili, disertai kegelapan malam. Udah malam, hujannya besar, mendung lagi, komplit. Waradun dan gledek, petir nih. Bahwa suatu yasma'u minas sahabi, suara yang terdengar dari awan. Kan ajra masahab tadribu idza akhadat harihu wa tasawwa'at inda dzalika minal irtiadi. Ini hanya
Ini definisi ini ya. Ini definisi geluduk itu adalah, definisi petir itu suara yang terdengar dari awan ya. Sebagaimana bentuk-bentuk awan itu ya. Untuk seperti ini. Contohnya ini bentuk-bentuk awan yang puyang payeng. Puyang payeng itu apa ya? Berubah-ubah lah. Ketika angin itu mengambil ketika angin itu datang mengambil awan yang puyang payeng, awan yang bergerak-gerak ini nih ya, yang berubah-ubah puyang-puyang payeng ini, kemudian mengeluarkan suara ketika itu ya. Minat adi dari irtiad Kediri ya. Ntar dulu ya. Alhamdulillah. Mana sih, bentar ya. Sudah lapar nih, biasa. Aduh, kalau kelamaan lapar ya. Jadi bentuk-bentuk awan, ini kan bentuk-bentuk awan ya, yang bergoncang ketika angin mengambil awan yang bergoncang ini, kemudian terdengar suara pada saat itu. Suaranya yang bisa mengagetkan, membuat kaget. Oke, lanjut. Wabarkun dan kilat. Ngantuk ya. Wawa ma yalma'u minas sahabi. Sesuatu yang cumeleret. Apa sih? Cumeleret minas sahabi dari awan. Kilat-kilat yang mengkilat ya, apa tuh? Meleret ya dari awan. Ya ja'aluna ay ashabas ay asabiyahum fi adanhim minas wa'i. Yang mana mereka orang munafik menjadikan jari-jari tangan mereka itu menutupi kuping mereka karena ketakutan dari suara petir. Ay min ajli sayhati asyadidati min sauti ra'di. Dari takut dari arah apa tuh? Suara yang sangat dari iya jeritan yang kencang. Iya, sayhat tuh kan jeritan, apa sih, geledek kan duer gitu, suara yang kencang. Min sauti rodi, dari suara geledek. Yakunu maha kit atu narin, yang mana suara geledek ini disertai dengan cipratan-cipratan api atau kilat lah ya, kan seret gitu ya, cileger gitu kan. Hadal mauti, kenapa sih ditutupi? Kenapa kupingnya ditutupi oleh jari-jari tangan? Karena hadal mauti, takut mati. Takut mati. Min simaiha, dari pendengar suara ini nih, geledek kita tuh. Fakadalika, maka begitulah haula'il munafiquna, tingkah-tingkahnya orang munafik. Idza nazala al-Qur'an wal musyabbahu bil matari fi anna kullan sababal hayati. Ketika Al-Qur'an itu turun yang diserupakan dengan hujan. Jadi hujan itu diserupakannya tuh Quran itu ya, hujan. Dalam masing-masing sebab-sebab kehidupan. Wa fihi, dalam Quran ini juga dzikrul kufri al-musyabbahu bil zulumat. Menyebutkan kekafiran diserupakan dengan kegelapan. Karena mereka ingkar, kafir nih. Akhirnya karena kafir tuh ya menolak dari apa tuh, keimanan, akhirnya dikasih kegelapan, kan gelap itu kan, dan hujan gelap lagi gitu. Wa adam tidak, dan karena tidak mendapatkan petunjuk, kan boro-boro mendapat petunjuk yang nggak mau dijual, dibelinya kesesatan gitu kan. Isruntulalata bil huda kan. Kemudian wadikrul wa'idi, dan dalam Quran juga menyebutkan wa'idi, ancaman Allah al kufri
atas kekufuran mereka al-musyabbahu birra'di, yang diserupakan dengan geledek petir ya tuh. Jadi ancaman Allah itu karena mereka kafir itu berupa geledek fi ij'ajihi, di dalam mengagetkannya mereka, wa irhabi, dan membuat takut mereka tuh ya. Tuh. Jadi hujan itu ibaratnya adalah Quran. Kenapa sih hujan itu Quran? Ya karena ketika dikasih nasihat oleh orang mukmin, ya hujah-hujah Al-Quran ya, mereka nggak mau ini. Oh ini ada nih hujan. Wa dzikrul hujaji al-bayyinati al-musyabbah al-musyabbahatu bil barqi. Dan dalam Quran juga menyebutkan hujah-hujah yang jelas itu diserupakan dengan kilat fi duhri, dalam dohirnya. Nah itu ya, ulangi lagi nih. Ya catatannya nggak ke bawah ini, yang satu lagi nih. Jadi Al-Quran itu ibaratkan hujan. Orang munafik adalah diibaratkan orang yang dituruni hujan lebat. Kemudian ada istilah mati ya sebelumnya kan, masih mending mati daripada mati mah di sini nih. Apa namanya? Ini teh masih ancaman Al-Quran ya dengan geledek kilat, itu adalah hujah-hujah Al-Quran yang jelas. Di dalam dohirnya yasuduna adanahum min sima'il Qur'ani hadal maili ilal imani. Mereka menjadikan tangannya itu menutupi kuping oleh jari-jari tangan karena tidak mau mendengar Al-Quran. Kenapa sih? Karena takut condong kepada keimanan. Yang mana kalau mereka beriman, condong keimanan, alladzi huwa bimanzalatil mauti. Kalau condong iman itu adalah sama saja dengan mati, jadi kedudukan mati. Jadi kalau masuk beriman dengan mereka sama aja dengan mati. Yang dahulu menurut mereka. Fa inna tarkadini mautun, karena sungguhnya meninggalkan agama itu sama dengan mati. Ya, bahasanya kan begitu, daripada saya ikut golongan kamu mending mati kan gitu kan bahasanya kan. Oleh anak-anak usia remaja nih kalau misalnya itu kan begitu kan, daripada saya ikut golongan kamu masih mending mati saya, istilahnya. Orang munafik juga begitu ya. Jadi daripada saya condong ke keimanan, kata orang munafik nih, masih mending mati gitu bahasanya. Nah itu dulu penjelasannya sampai sini ya. Saya niatnya mau sampai ayat itu, ternyata perutnya udah nggak kuat. Oke, pada intinya kesimpulannya mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang munafik, karena sudah jelas orang-orang munafik yang di dunia berbicara kepada orang-orang mukmin, di hadapan orang mukmin bilangnya iman, bahkan menertawakan kita, meledek kita, menganggap kita itu bodoh gitu ya. Tapi nanti di akhirat orang-orang munafik ini akan mendapat balasan, justru kita yang akan menertawakan mereka. Ya, itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, semoga dengan mengaji Al-Baqarah ayat 12-19 ini, dengan kita mengetahui sifat-sifat orang munafik, perumpamaan-perumpamaan orang munafik, kita tidak terjebak, kita tidak terjerumus ke dalam sifat kemunafikan. Oke, sampai sini saja videonya. Kalau ada kesalahan mohon maafkan karena perut saya sudah keroncongan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Loh, saya ini banget ini, lapar ya udah. Kitabnya mana ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Belum di stop.